Ada satu tipe orang yang sering orang salah paham dengan mereka. Mereka itu kemana-mana pergi sendiri, makan sendiri, nonton sendiri, ngopi sendiri, kemana-mana jalan sendiri. Kelihatannya orang-orang ini seperti nggak punya teman, padahal sebenarnya belum tentu. Bisa jadi justru mereka ini sangat mengenal diri mereka sendiri. Di dunia yang begitu rame gitu ya, sendiri itu sering dianggap sebagai sebuah kesepian. Padahal dalam psikologi, sendiri dan kesepian adalah dua hal yang berbeda sebenarnya. Kalau kesepian itu adalah ketika kita butuh orang, tapi kita tidak punya orang-orang itu. Kalau sendiri, ketika kita tidak butuh orang lain itu setiap saat. Jadi itu dua hal yang berbeda. Dan yang menarik, banyak orang yang kemana-mana sendiri ini bukan karena mereka tidak laku secara sosial, tapi memang ada alasan-alasan psikologis dalam diri mereka yang memang cukup dalam gitu. Mereka nyaman dengan diri mereka sendiri. Alasan psikologis pertama ini itu dinamakan kemampuan untuk merasa cukup terhadap diri mereka sendiri. Tidak semua orang bisa duduk di kafe sendirian tanpa merasa canggung. Tidak semua orang bisa makan sendiri tanpa pura-pura lihat handphone. Tidak semua orang bisa berjalan sendirian tanpa merasa canggung dilihat oleh orang lain. Dan orang-orang yang terbiasa sendiri ini itu biasanya sudah melewati fase-fase itu. Fase nggak enaknya, fase merasa aneh, fase merasa seperti orang paling kesepian di ruangan. Sampai pada akhirnya mereka sadar satu hal, bahwa ternyata dari orang-orang di sekitar dia itu tidak semua benar-benar peduli sama dia. Semua orang akan sibuk dengan urusan dan hidupnya masing-masing. Dan di titik ini itu orang akan naik level secara mental. Dia tidak akan tergantung lagi pada keberadaan orang-orang untuk supaya dia bisa merasa nyaman. The greatest thing in the world is to know how to belong to oneself. Hal terbesar di dunia ini adalah ketika seseorang tahu bagaimana menjadi milik dirinya sendiri. Orang yang biasa sendiri itu biasanya sudah sampai di tahap ini. Dia tidak merasa kosong pada saat sendiri, justru dia akan sangat merasa penuh dengan dirinya sendiri. Energi sosial mereka itu terbatas, ya bukan karena antisosial. Dalam psikologis itu ada yang namanya sosial baterai. Setiap orang punya kapasitas energi sosial yang berbeda-beda. Ada yang kalau ketemu orang banyak, dia langsung semangat, baterainya langsung full. Ada yang kalau ketemu orang itu malah capek gitu ya, baterainya langsung low gitu. Ya bukan sombong, bukan antisosial, bukan dia tidak suka sama orang. Tapi memang otaknya itu lebih cepat capek kalau terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain. Nah, saya mungkin salah satu orang yang merasa capek apabila saya ketemu orang terus-menerus ya. Saya nggak tahu dengan Anda seperti apa. Makanya ada orang yang habis acara ngumpul-ngumpul bukannya senang, malah dia butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang baterai dia. Nah, dalam psikologis berkaitan dengan introversion atau introvert. Tapi introvert ini bukan berarti dia tidak bisa bersosialisasi. Mereka bisa. Mereka sangat mampu untuk bersosialisasi. Mereka bisa ngobrol, mereka bisa tampil, mereka bisa punya banyak teman. Tapi setelah itu ya memang mereka itu butuh kembali untuk sendiri, untuk menyeimbangkan pikiran dia. Jadi kalau ada orang yang kemana-mana pergi sendiri, bisa jadi itu bukan karena dia tidak punya banyak teman, tapi karena memang dia lagi ingin menjaga kewarasan dia. Mereka tidak suka drama. Semakin dewasa seseorang, biasanya lingkaran pertemanannya itu semakin mengerucut, semakin kecil. Bukan dia pilih-pilih teman lagi, bukan. Bukan karena nggak laku, bagi dia nggak semua orang layak masuk ke hidup dia gitu. Orang yang terbiasa sendiri ini biasanya dia pernah mengalami fase terlalu banyak teman, terlalu banyak nongkrong, terlalu banyak ikut ini dan ikut itu. Tapi lama-lama dia mulai sadar, terlalu banyak orang itu akan terlalu banyak drama. Terlalu banyak teman, pasti ada yang iri. Terlalu banyak teman, pasti banyak juga yang membandingkan. Terlalu banyak teman, pasti ada yang datang saat butuh saja gitu. Dan terlalu banyak teman, pasti ada yang deket, cuman pada saat kita lagi berada di atas. Akhirnya, dia sampai pada kesimpulan sederhana. Lebih baik sendiri daripada bersama dengan orang yang salah. Ya, bukan sombong. Tapi dia mulai menyeleksi siapa yang bisa masuk ke kehidupan dia dan siapa yang tidak boleh masuk ke kehidupan dia. Karena semakin dewasa seseorang, orang itu akan mulai sadar bahwa kedamaian itu harganya lebih mahal daripada keramaian. Mereka bisa berpikir lebih jernih. Secara psikologis, otak manusia itu butuh yang namanya mental space. Ruangan berpikir tanpa gangguan. Kalau setiap hari otak kita penuh dengan suara orang, pendapat orang, standar orang, ekspektasi orang, lama-lama kita tidak bisa mendengarkan suara hati kita sendiri. Orang yang sering sendiri itu biasanya dia menggunakan waktu sendiri itu untuk berpikir, untuk refleksi, untuk evaluasi hidup dia,
untuk merencanakan masa depan dia, untuk menenangkan pikiran dia. Jadi makanya banyak sekali ide-ide dia itu lahir bukan dari tempat yang ramai, tapi pada saat dia sendiri. Banyak keputusan-keputusan besar dalam hidupnya itu tidak dibuat pada saat nongkrong, tapi dibuat pada saat dia jalan sendiri. Karena pada saat sendiri itu dia tidak mendengarkan suara orang lain, dia hanya mendengarkan suara diri dia sendiri. Mereka tidak lagi haus pengakuan. Ini yang menarik secara psikologis. Banyak orang tidak bisa sendiri karena satu hal, takut dianggap tidak ada. Makanya, supaya dianggap ada, apa yang dia lakukan? Update terus, ikut nongkrong terus, ikut semua acara. Harus terlihat punya kehidupan sosial. Padahal, ya belum tentu bahagia juga. Yang penting tidak terlihat sendiri aja. Sedangkan orang yang sudah nyaman dengan kesendirian biasanya sudah melewati fase-fase itu. Mereka tidak lagi butuh validasi sosial setiap saat. Tidak harus selalu ada pada saat diajak. Tidak harus selalu balas chat orang lain. Tidak selalu ada untuk menemani orang lain. Mereka itu orang-orang yang bisa menikmati hidup tanpa penonton. Dan ini level mental yang tidak semua orang punya di dunia ini. May Sarton pernah bilang, kesepian adalah kemiskinan diri. Sedangkan kesendirian adalah kekayaan diri.